kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, biarlah di tengah kondisi dunia, di tengah kondisi hati kami, di tengah kondisi hidup kami yang mungkin tidak baik-baik saja saat ini, ajar kami boleh memandang kepada Engkau sumber pengharapan kami. Bahkan mungkin kekhawatiran kami yang membuat hidup kami lelah, ajar kami boleh memandang kepada Yesus itu yang memberikan sumber kekuatan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan. Boleh berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami boleh berfokus kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Jauhkanlah Tuhan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan keterbatasan dan yang lemah ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh menguatkan, urapi ya Tuhan. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh Engkau terjemahkan di dalam pribadi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Nah, sekali lagi kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh berbahagia sekali hari ini boleh bertemu lagi dengan Bapak Ibu dalam menyampaikan firman hari ini. Saya berharap di dalam waktu yang singkat 45 menit tidak ada yang mengantuk. Oleh karena kita boleh fokus ya, boleh mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, khususnya firman Tuhan yang disampaikan oleh hari ini. Karena sungguh menarik, tema adalah harta dan kekhawatiran. Seberapa banyak sih kekhawatiran kita untuk hari ini Bapak Ibu ya. Saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34, tetapi saya akan membacakannya mulai dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-34. Saya akan membacakannya Bapak Ibu dengan terjemahan yang kedua. Bapak Ibu boleh memperhatikan di slide, kalaupun Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya, silahkan. Tidak ada yang berubah, kebenaran firman Tuhan tidak ada yang berubah, hanya sedikit terjemahannya yang berubah. Saya akan memulaikan membacakan di dalam ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan terlebih-lebih ya boleh melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Izinkan saya bertanya sebelum memulai untuk khotbah hari ini, hal apa yang membuat kita merasa khawatir di dalam hidup ini? Hal apa yang membuat kita merasa khawatir di dalam hidup ini? Ada yang boleh membantu saya, satu orang saja? Apakah karena hujan tidak turun-turun, oleh karena panas berbulan-bulan, khawatir tanaman kita akan mati? Oh, nggak ada orang ya di sini. Ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hal apa yang membuat kita merasa khawatir? Apa Bapak Ibu tidak pernah merasa khawatir? Tidak pernah? Pernah. Apa Bapak Ibu yang membuat kita merasa khawatir di dalam hidup ini? Apakah karena sakit penyakit kita kok gak sembuh-sembuh? Jangan-jangan dan tiba-tiba berbahaya. Apakah itu merasa kita khawatir? Atau mungkin usaha kita saat ini kok semakin hari semakin menurun penghasilannya, sehingga ada beberapa karyawan yang harus di PHK. Atau mungkin kita khawatir tentang masalah keluarga kita Bapak Ibu. Atau mungkin kita khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Ataupun mungkin kita khawatir tentang pasangan hidup kita. Bagi yang belum mempunyai pasangan, kapan saya akan mendapatkan pasangan Tuhan? Umur sudah berlanjut gitu ya. Apakah itu yang merasa kita khawatirkan Bapak Ibu? Saya rasa kita semua pernah mengkhawatirkan sesuatu hal. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya boleh sharing. Beberapa bulan terakhir ini saya sedang di dalam fase kekhawatiran yang berlebihan. Ya, saya bersama dengan Contoh Eka sedang menikmati, secara khususnya saya ya menikmati berkat Tuhan melalui lewat kehamilan Bapak Ibu. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan berikan berkat yang luar biasa dan istimewa kepada kami gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti itu, orang yang belum pernah pengalaman sekali, jauh daripada orang tua, takut kalau ada apa-apa yang terjadi kepada saya. Saya harus mau ngapain? Kami hanya berdua gitu ya, di rumah hanya berdua, nggak ada orang gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu hal kepada saya, apa yang harus kami lakukan? Kami nggak tahu mau ngapain Bapak Ibu. Itu saya beberapa bulan terakhir merasakan kekhawatiran yang berlebihan. Belum lagi Bapak Ibu, ketika awal-awal kehamilan saya begitu banyak mendengar kata orang-orang, oh kamu ini nggak boleh makan ini gitu ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum itu, nggak boleh capek-capek, harus istirahat sebanyak-banyaknya, dan kamu yang penting nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu mestinya begini, begitu. Bapak Ibu, jujur saya stres awal-awal gitu ya, saya mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Saya mengatakan kepada pasangan, saya harus mau ngapain? Kita mau ngapain ini? Saya nggak tahu harus mau ngapain, ini kan awal-awal kita nggak tahu ya. Lalu Bapak Ibu, tidak hanya berhenti di situ saja ya. Tidak hanya berhenti di situ saja, karena ini sudah memulai masuk ke akhir-akhir gitu ya. Kami harus mempersiapkan tempat di mana. Nanti kami bersalinnya di mana. Lalu kata orang-orang lagi, ini tidak baik, ini nggak baik. Kamu nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Wow Bapak Ibu, jujur secara pribadi saya merasa stres sekali dan khawatir gitu ya. Kalau nanti ini tempat nggak baik buat saya. Kalau nanti penanganannya telat, lalu saya harus bagaimana? Saya di dalam kekhawatiran yang sangat berlebihan. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini 2 minggu yang lalu, setelah saya sharing kepada hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan, siangnya saya langsung diuji oleh Tuhan. Saya selama 3 hari kena sakit demam sampai 40, tingginya 40 itu ya. Saya sampai ke dokter malamnya, dokter bilang kamu harus dirawat inap di rumah sakit karena cairannya sudah mulai habis. Wah Bapak Ibu, sebagai orang yang nggak punya pengalaman sekali, jujur saya sudah takut sekali. Belum yang pasangan saya juga takut, akhirnya membuat saya ketakutan Bapak Ibu ya. Akhirnya karena selama ini kita nggak pernah ada urusan dengan rumah sakit, satu penyakit yang lain yang berbahaya, dan kami putuskan untuk rawat jalan saja. Kalau ada apa-apa tinggal ke rumah sakit gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu kami rawat jalan saja. Selama 3 hari saya mengalami demam yang sangat tinggi dan adalah beberapa penyakit yang lainnya. Wah Bapak Ibu, 1 hari pertama saya jujur saja tidak mengalami gerakan di dalam perut saya. Bapak Ibu bisa bayangin sebagai orang yang tidak punya pengalaman seperti saya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Khawatir tidak? Takut tidak? Jujur saya takut. Jangan-jangan
Pikiran saya sudah kemana-mana Bapak Ibu. Khawatir yang sangat berlebihan. Tetapi Bapak Ibu puji Tuhan. Di tengah kekhawatiran saya, di tengah kegalauan ataupun ketakutan saya mengambil waktu untuk menenangkan diri. Saya mengambil waktu untuk menenangkan diri dan berpikir bahwa apakah kekhawatiran saya melebihi kuasa Tuhan? Apakah ketakutan, kekhawatiran yang saya alami saat ini melebihi penyertaan Tuhan di dalam hidup saya? Kalaupun Tuhan sudah menolong berbulan-bulan yang lalu, masa hari ini Tuhan tidak tolong? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan. Apakah Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang hari ini punya kekhawatiran yang berbeda dengan saya? Keuangan kok semakin menipis, usaha kok penghasilannya kok sedikit, keluarga saya, anak-anak saya kok semakin hari semakin tidak baik komunikasinya. Apakah itu menjadi satu kekhawatiran bagi kita? Bapak Ibu, saya disadarkan ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya disadarkan lewat ketakutan, lewat kekhawatiran yang saya alami, saya disadarkan bahwa lebih baik bergantung kepada Tuhan daripada manusia, Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang kita kalau bergantung kepada manusia, dengar ini sana itu, kita akan semakin stres dan khawatir memikirkan hal itu. Tetapi baiknya ketika kita mengalami kekhawatiran, ada kalanya kita harus bergantung penuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kekhawatiran yang kita alami Bapak Ibu ataupun yang kita rasakan belum tentu terjadi ke depannya. Belum tentu usaha kita tidak akan jalan. Belum tentu anak-anak kita ke depan tidak akan baik-baik saja. Itu hanya pikiran yang dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kekhawatiran yang sangat berlebihan. Saya yakin Bapak Ibu, setiap kita pernah merasakan khawatir yang berbeda-beda. Mungkin khawatir apa yang akan dimakan setelah ini, setelah ibadah mau kemana gitu ya, ke tempat makan di mana. Atau mungkin ada yang berpikiran bahwa bagaimana saya harus membayar SPP anak sekolah besok. Atau mungkin mengalami tekanan-tekanan yang berlebihan di dalam keluarga. Atau mungkin karena satu penyakit yang tidak ada ujungnya kok nggak sembuh-sembuh. Atau mungkin ada sesuatu hal yang merasa kita terlalu khawatir. Sampai akhirnya kita lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa membedakan sedikit apa artinya gelisah dan perbedaan gelisah dengan kekhawatiran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gelisah adalah perasaan yang tidak tenang. Dan kekhawatiran adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah dan situasi yang belum tentu terjadi. Paham ya? Kita gelisah, perasaan gak tenang, khawatir itu adalah sikap yang terlalu berlebihan. Kita cemas ya, ada satu masa kita cemas tetapi sebetulnya itu belum tentu terjadi. Tetapi kita sudah memikirkan banyak hal Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita sampai kepada kekhawatiran yang berlebihan. Selain dikasih Tuhan, kegelisahan itu, jika kegelisahan itu akan berujung lebih berat, maka akan jatuh kepada fase kekhawatiran yang sangat berlebihan. Salah satu dokter, Charles Mayo, mengatakan demikian di dalam penelitiannya. Kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, ya, jantung, kelenjar, dan mungkin saraf-saraf yang lain. Yang kebanyakan orang akan mengakhiri hidupnya oleh karena kekhawatiran yang berlebihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bagian medis saja mengatakan hal yang demikian, apalagi firman Tuhan yang mengatakan kepada kita Bapak Ibu. Kekhawatiran yang sangat berlebihan itu akan membuat kita akan melumpuhkan jiwa kita, lupa lagi bersandar kepada Tuhan, yang akhirnya menimbulkan yang namanya dosa. Akhirnya menimbulkan kekhawatiran yang namanya dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pasti kita mengalami kekhawatiran, hanya mungkin fasenya atau mungkin tingkatannya yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada mungkin yang hanya biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 4 ayat 11, bahkan dalam Alkitab pun dikatakan Rasul Paulus juga pernah mengalami yang namanya kekhawatiran Bapak Ibu. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia.
Paulus mengkhawatirkan jemaat yang pernah dia layani. Dia khawatir kalau mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama, yang bobrok, yang melakukan suatu kejahatan. Dia khawatir kalau apa yang sudah ia perjuangkan untuk bisa membuat orang ini lebih baik, dia khawatir mereka kembali lagi ke dalam kehidupan mereka yang berdosa. Saudara, Paulus pun mengalami kekhawatiran. Paulus sudah berusaha mendidik mereka di dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi ketika Paulus harus meninggalkan mereka yang memiliki satu kekhawatiran, bagaimana kalau mereka kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama? Saudara, tentu rasa khawatir ini selalu ada, akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita karena kita masih manusia yang berdosa. Tapi semestinya kita harus waspadai tentang khawatir ini, khawatir yang buruk yang mendatangkan dosa, yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan, yang membuat kita ragu akan pemeliharaan Tuhan, yang membuat kita tidak lagi melihat bahwa di sana ada Tuhan yang sedang memberikan pertolongan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita di dalam kekhawatiran jiwa kita, dalam kekhawatiran dalam hati kita, kita lupa untuk boleh bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya kekhawatiran. Lantas apa yang dimaksud daripada perkataan Tuhan Yesus? Janganlah kamu khawatir. Kita akan sedikit melihat Bapak Ibu. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang miskin. Bapak Ibu ya, berbicara kepada mereka. Mungkin juga di antara mereka ada orang yang kaya ataupun memiliki harta. Tetapi sebagian besar ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, itu sebagian besar adalah rata-rata ekonomi mereka, ekonomi yang di bawah Bapak Ibu ya. Dan kehidupan mereka kehidupan yang sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak tahu harus mau makan apa hari ini. Mereka tidak tahu harus mau makan apa besok, bagaimana menghidupi keluarga. Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit ini, orang-orang yang datang adalah orang-orang yang hidupnya seperti ini. Mereka tidak punya apa-apa, kehidupan mereka mengkhawatirkan sekali Bapak Ibu. Dan pada saat itu orang-orang yang datang itu selain daripada murid-murid Bapak Ibu, mereka berharap ketika mendengarkan khotbah Tuhan Yesus ini di atas bukit, ada sesuatu hal yang mereka dapat. Ada sesuatu hal yang berguna untuk hidup mereka. Mereka berharap bahwa ketika Tuhan Yesus berkhotbah, ada sesuatu hal yang Tuhan kasih buat mereka. Selain dikasih Tuhan, kekhawatiran yang dialami oleh para pendengar khotbah Tuhan Yesus pada waktu itu, ataupun saat ini kita yang hadir mendengarkan firman Tuhan hari ini, kekhawatiran itu sebetulnya membuat kita menjadi tidak berdaya. Kekhawatiran yang berlebihan itu sebetulnya Bapak Ibu melumpuhkan jiwa kita, bahkan bisa menghancurkan iman kita, bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Oleh karena apa? Kekhawatiran kita tuh selalu berlebihan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-25 Bapak Ibu, janganlah kamu khawatir. Lalu dilanjutkan di dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus memakai ilustrasi tentang burung-burung yang tidak menabur, tidak mengumpulkan, tetapi Tuhan pelihara. Tetapi kalau begitu gak usah kerja dong Lause ya. Kan Tuhan sudah bilang gak usah khawatir, semua hidupmu akan kupelihara, semua akan kupenuhi. Ya berarti gak usah capek-capek sekolah, gak usah capek-capek kerja, di rumah aja. Bapak Ibu hati-hati, kita perlu memperhatikan makna daripada kalimat Tuhan Yesus ini. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan khotbah hari ini, ada dua hal yang harus kita antisipasi Bapak Ibu tentang kalimat Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan kebutuhan kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, bukan berarti kita tidak memikirkan kebutuhan kita. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Karena sering sekali kita menggunakan kalimat ini dengan kurang tepat. Ada yang mengatakan bahwa gak usah pikirkan lah, Tuhan sudah siapkan kok. Gak usah kerja, gak usah siapkan ini, gak usah itu, Tuhan sudah siapkan. Yang kedua, yang harus kita antisipasi adalah tidak berarti kita tidak menjaga kesehatan kita. Karena Tuhan sudah bilang, aku akan pelihara, kalau kamu sakit aku akan sembuhkan. Tidak. Dua hal yang harus kita antisipasi Bapak Ibu, kita tidak berarti kita tidak harus memikirkan
Ya, tidak berarti kita tidak harus menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering sekali kalimat-kalimat ketika Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, kita menggunakan dengan hal-hal yang salah. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teks yang kita baca hari ini bukan sedang melarang kita untuk bekerja keras. Ya. Bukan sedang melarang kita untuk mempersiapkan kebutuhan keluarga, anak-anak, pasangan. Tidak sedang melarang kita untuk memikirkan masa depan anak-anak, tidak. Tetapi ada hal yang lebih jauh, lebih penting, Bapak Ibu ya. Kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, maksudnya janganlah kamu khawatir Bapak Ibu. Apakah Tuhan Yesus ini gak tahu ya sekarang serba mahal? Apakah Tuhan Yesus ini sekarang gak tahu bahwa bahan-bahan dapur itu sudah mahal sekali sekarang? Apakah Tuhan Yesus gak tahu bahwa beras sudah mahal dan berbagai macam? Lalu apa maksudnya? Saudara, kita perlu memahami dengan teliti kalimat ini ya. Kita perlu memahami dengan teliti sehingga kita tidak menyimpulkan artinya sendiri. Ya, kita melihat bahwa apa sih maksud daripada Tuhan Yesus janganlah kamu khawatir Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam kata, awal katanya jangan kamu khawatir, dalam bahasa aslinya diartikan kata merimnate, dari kata merim now. Apa artinya? Ada pikiran, ada terbagi, dan ada care. Careful Bapak Ibu ya. Ada 3 pengertiannya. Ternyata arti daripada jangan kamu khawatir itu pikiran yang terbagi dan juga ada kepedulian yang berlebihan Bapak Ibu ya. Jadi kata care atau careful, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kepedulian yang berlebihan. Sehingga kalau kita bisa artikan Bapak Ibu, arti daripada kalimat Tuhan Yesus jangan kamu khawatir Bapak Ibu, seseorang yang terlalu memiliki pikiran yang berlebihan sehingga mengakibatkan pikirannya itu terbagi dan tidak fokus. Paham ya? Khawatir apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu maksudnya adalah seseorang yang terlalu memiliki pikiran yang banyak, pikiran yang berlebihan sehingga mengakibatkan pikirannya itu tidak fokus. Tidak hanya satu hal, ada di kiri, ada di kanan, depan dan belakang. Banyak akarnya. Itu maksud yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir ya. Seseorang yang terlalu memiliki pikiran yang sangat berlebihan, terlalu memikirkan banyak hal Bapak Ibu ya. Sehingga ketika ia terlalu memikirkan banyak hal itu, pikiran yang berbanyak tadi, akar yang banyak tadi, ia lupa dan ia gagal menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ia memiliki banyak fokus hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena ia memiliki tujuan yang banyak. Bukan hanya kepada Tuhan tujuannya Bapak Ibu ya. Tetapi tujuannya juga kepada duniawi. Oleh sebab itu ketika ia memiliki pikiran yang terlalu banyak, ia gagal menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada pekerjaan itu sebetulnya tidak salah. Tidak salah, tetapi yang salah di sini adalah ketika kita terlalu memikirkan itu sampai kita lupa sebetulnya siapa yang kasihnya. Itu yang harus hati-hati. Selain dikasih Tuhan, pastinya kita semua melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga kita ya. Kita pasti akan menyediakan hal-hal yang baik menurut kita untuk keluarga kita. Baik itu untuk makanan, harus sehat. Baik untuk pekerjaan, baik untuk rumah, maupun mungkin kasih vitamin supaya lebih sehat Bapak Ibu ya, untuk olahraga. Tetapi Bapak Ibu di sini kita harus tetap waspada. Hal yang harus kita waspada adalah ternyata masih ada hal-hal yang di luar pemikiran kita. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang mungkin kecelakaan. Terus kita menabung dengan beberapa banyak biaya, investasi dengan hal-hal yang mungkin perusahaan-perusahaan. Tentu Bapak Ibu semua yang kita lakukan itu tidak salah. Tentu semua yang kita lakukan itu tidak salah ya. Itu kita lakukan untuk menjaga dan membentengi kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu tentunya kita harus hati-hati juga Bapak Ibu ya. Hal ini akan menjadi tidak baik. Hal ini akan menjadi salah ketika kita hanya menaruhkan fokus kita, ketika kita menaruhkan hati kita, memfokuskan pikiran kita untuk hal-hal yang hanya sementara. Hal ini akan sangat keliru, hal ini akan salah ketika pikiran kita, fokus kita, hati kita, hidup kita menyerahkannya kepada hal-hal yang sementara. Hal-hal keamanan diri kita. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk bersandar kepada Tuhan. Kita lupa siapa sumber itu.
Kita lupa siapa sumber itu karena kita memiliki banyak pikirannya. Kita menyerahkan semua hidup kita dari pagi pulang pagi bekerja, tidak ketemu keluarga. Oleh karena apa? Mengumpulkan semuanya. Sampai kita lupa siapa pemberi dan dari siapa berkat yang sudah kita nikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Kalau hidup kita terlalu kita fokuskan kepada hal-hal yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tidak boleh memikirkan hal itu. Bukan tidak boleh untuk mempersiapkan segala sesuatu. Bukan tidak boleh untuk mempedulikan sesuatu. Tetapi yang di sini harus kita perhatikan adalah kalimat terlalu yang menjadi kuncinya. Kalau kita terlalu memikirkan itu sampai kita lupa bersandar kepada Sang Empunya itu, sampai kita lupa untuk bisa peduli kepada Tuhan, kita terlalu memikirkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita yang hanya sementara, maka sesungguhnya hidup kita sedang di dalam fase kekhawatiran. Hidup kita sedang dalam fase kekhawatiran. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita menjadi terlalu peduli, terlalu perhatian dalam sesuatu hal, muncullah natur manusia kita dengan respon khawatir. Muncullah natur manusia kita dengan respon khawatir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita terbebani dengan keterbatasan kita. Kita terbebani dengan kelemahan kita. Kita tidak bisa merancangkan segala sesuatu, bahkan 1 jam ke depan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita memikirkan segala sesuatu yang berlebihan, itu kita tidak akan mampu untuk bisa memikirkannya. Oleh karena apa? Kita manusia yang terbatas. Sehingga yang muncul adalah akhirnya kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam membaca teks ini kita tidak boleh putus untuk bisa membacakannya, ya. Kita harus hati-hati boleh membacakannya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24 Bapak Ibu, dikatakan di sana, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ternyata Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir, ternyata ini yang menjadi penyebabnya Bapak Ibu. Ayat ini berbicara tentang perhambaan, ya. Ayat ini sedang berbicara tentang pengabdian kepada satu tuan, satu hati. Hatinya tidak boleh terbagi Bapak Ibu. Tentunya kalau kita sedang jatuh cinta kepada seseorang, hati kita hanya satu atau terbagi. Hati kita hanya bisa tersatu kepada seseorang yang kita cintai Bapak Ibu, ya. Kita akan berusaha untuk menyenangkan dia. Kita akan berusaha untuk mencintai dia dengan sepenuh hati kita, dengan cara kita, ya. Kita akan menyanjung dia seperti apa. Tidak bisa kita mencintai 2 orang sekaligus Bapak Ibu, ya. Tidak bisa. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini mungkin mencintai 2 orang sekaligus, Bapak Ibu hati-hati, harus diwaspadai. Bertobatlah sekarang, ya. Itu bukan peluang, itu dosa Bapak Ibu, ya. Hati-hati ketika kita sedang mencintai 2 orang. Hati-hati ketika kita sedang mencintai hal-hal yang hanya sementara Bapak Ibu. Kita hanya mencintai 1 orang. Saya rasa kalau 2 orang sekaligus, kita akan merasa sulit untuk melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan di bagian 24 terakhir mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, Mammon itu adalah uang atau bisa pun disebut dengan harta. Sehingga di dalam ayat yang ke-25 Bapak Ibu dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ayat 25 dan ayat 24 dan 25 ini tidak bisa dipotong begitu saja Bapak Ibu, ya. Jadi di ayat 24 itu menjadi dasar. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan satu kepada uang. Kita nggak bisa mengabdi satu kepada Allah, satu kepada Mammon, tidak bisa. Kalau pikiran kita banyak, pikiran kita tidak berfokus, pikiran kita bercabang, pikiran kita berakar, banyak akarnya, maka sebetulnya kita sedang di dalam fase kekhawatiran yang berlebihan. Kita tidak bisa mempunyai 2 tuan sekaligus. Karena hati dan pikiran kita Bapak Ibu ketika kita memiliki 2 tuan,
hati kita lagi tidak berpaut kepada Tuhan kita, tetapi hati kita akan berpaut kepada hal-hal yang kita miliki. Sehingga Bapak Ibu, ketika pikiran kita banyak, apa yang kita pikirkan sedang menggejolak, membuat kita khawatir. Takut kalau usaha yang sedang saya jalankan nanti tidak jalan. Takut, khawatir kalau uang yang sedang saya kumpulkan berpuluh-puluh tahun akan hilang dengan sekejapnya. Takut kalau saya tidak akan punya uang dan tidak akan bisa berkuasa lagi. Takut saya kalau tidak akan bisa makan untuk besok. Takut kalau anak saya tidak bisa sekolah untuk besok. Yang akhirnya kita jatuh di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu banyak fokusnya. Kita tidak fokus lagi kepada sumber yang sesungguhnya itu. Sekali lagi, kita semua tidak akan pernah bisa terlepas dari rasa kekhawatiran, karena kita memang masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan kita masih membutuhkan yang namanya uang ataupun materi. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah fokus kita bukan kepada mamon. Fokus kita bukan kepada uang. Fokus kita bukan kepada harta dunia, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita boleh menjadi seorang murid yang mempercayai hidupnya kepada Sang Sumber itu. Fokus hidup kita adalah bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk menyanjung diri kita. Tetapi fokus kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita boleh menjadi seorang murid yang setia, menjadi seorang murid yang hatinya berpaut kepada Allah yang satu-satunya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita terlalu fokus ke dalam dunia, fokus kepada hal-hal yang materi, fokus kepada mamon, itu sebetulnya itulah sebabnya kita khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dikatakan dalam Matius 6:21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Saudara, ini kalimat yang sungguh menegur khususnya saya, Bapak Ibu ya. Di mana hatimu berada, di situ jugalah. Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu. Bapak Ibu, kita mungkin yang punya banyak uang. Kita mungkin yang punya banyak harta. Saya rasa kalau kita meninggalkan lama-lama itu, apalagi kalau kita udah tumpuk, kita meninggalkan lama-lama, hati kita akan terpaut di situ. Kita tidak akan bisa meninggalkan lama-lama. Kenapa? Hati kita sudah melekat dengan harta itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati. Di sini kita paham bahwa jika seseorang menganggap bahwa kekayaan harta dunia ini hanya harta yang paling penting baginya, maka sebetulnya hatinya sudah menjadi pusat perhatian di dalam hartanya itu. Yang seharusnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Oleh karena apa? Hatinya sudah berpaut dengan duniawinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mamon ataupun uang itu Bapak Ibu, harta itu sebetulnya tidak jahat. Harta itu sebetulnya tidak jahat. Karena kalau kita melihat itu hanya sebagai alat pembayaran ya, uang. Tetapi yang menjadi permasalahannya Bapak Ibu di sini adalah ketika mamon itu kita menggunakannya dengan tidak baik. Ketika mamon ataupun uang itu kita mempergunakan dengan hal-hal yang jahat. Ketika mamon itu kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak berfungsi bagi Tuhan. Sehingga fungsi mamon itu bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga fungsi uang itu bukan lagi untuk memperlihatkan nama Tuhan, tetapi menjadi keuntungan pribadi kita. Kita hanya menyanjung, kita hanya menyenangkan diri kita oleh karena kita punya mamon. Bapak Ibu Saudara, fokus kita bukan di situ. Hati-hati dan waspada. Jangan sampai hati kita ini terbagi menjadi dua. Jangan sampai hati kita ini terbagi dua, karena satu kepada Tuhan, satu kepada mamon, yang akhirnya hidup kita di dalam kekhawatiran yang sangat berlebihan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita semua tidak lulus di dalam rasa kekhawatiran hidup ini. Lalu bagaimana supaya kita tidak bisa terjebak di dalam kekhawatiran ini? Ya, pastinya tidak semua, saya pun tidak bisa lulus dari rasa khawatir Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa lolos
ataupun bisa lulus, ataupun bagaimana supaya kita nggak terjebak di dalam rasa kekhawatiran ini Bapak Ibu. Yang pertama kita akan melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-25 dan juga dalam ayat ke-33. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita terbebas dari rasa khawatir yang mengikat kita. Yang pertama adalah hati yang fokus. Diri kita, kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan-keinginan kita, padahal sesungguhnya kehidupan itu hanyalah sementara. Sesungguhnya hidup itu hanyalah sementara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya kehidupan itu ada di tangan kuasa. Kalau kita boleh memahami ketika kita mempunyai hati yang fokus, seberapapun kebutuhan, seberapapun keperluan kita, ketika hati kita, pikiran kita fokus kepada sumbernya itu, maka segala sesuatu itu Tuhan yang akan memegang kendali hidup kita. Tuhan yang akan memegang kendali kehidupan kita. Setelah di awal bacaan kita tadi kita diajarkan tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan. Dan di tengah-tengah kita diajarkan bagaimana supaya kita ini tidak merasakan kekhawatiran. Dan lalu ditutup di bagian akhirnya Bapak Ibu bagaimana juga kita boleh memprioritaskan ataupun mengutamakan Tuhan. Dari ayat 25 kita diajar untuk fokus kepada hal-hal yang kekal. Kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan kalimat karena itu. Ya, karena itu sebetulnya menunjuk kepada ayat yang sebelumnya, perikop sebelumnya. Ayat 19 sampai 24 di mana Kristus memanggil para muridnya untuk mengumpulkan harta di surga Bapak Ibu, bukan di bumi ya. Memang kalau kita melihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-32 dituliskan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah memang mencari dan berlomba-lomba untuk mencari harta itu. Mereka menimbun harta yang banyak. Itulah tujuan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita tidak seperti mereka. Kita bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita adalah anak-anak Allah Bapak Ibu ya, yang mempunyai satu fokus atau pikiran yang fokus kepada Allah, yaitu tentang hal-hal yang kekal. Kalau hidup kita cuma hanya mengumpulkan penuh, Bapak Ibu bisa membaca di perikop sebelumnya itu harta atau yang kita kumpulkan itu akan menjadi karat dan rusak. Ya, akan menjadi karat. Kalau kita hanya mengumpulkan tetapi tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita hanya memikirkan, maka hidup kita sudah berkarat kata Tuhan ya. Apa yang kita kumpulkan itu sudah berkarat dan tidak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan tentang hal duniawi. Hidup kita bukan tentang harta di bumi. Hidup kita, fokus hidup kita adalah kerajaan Allah, yaitu harta di surga. Karena itu hidup kita bukan hanya untuk saat ini. Hidup kita bukan hanya untuk melakukan segala sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi bagaimana hidup kita ini boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia memang hanya sementara. Oleh sebab itu Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dan tujuan hidup kita ini bukan di bumi, tetapi tujuan hidup kita adalah berada di dalam kerajaan Allah. Bagian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Percaya kepada Allah yang berkuasa atas hari ini dan esok, di dalam ayat yang ke-34. Bapak Ibu Saudara, tentu yang kita pikirkan saat ini adalah sangat terbatas. Namun kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Sering sekali kekhawatiran itu seakan-akan bagi kita akan menjadi hari esok itu akan menjadi sangat gelap. Kenapa? Karena nggak tahu besok harus mau ngapain. Seakan-akan hari esok, hari depan itu akan menjadi gelap. Namun sesungguhnya kalau kita yakin mempertaruhkan hidup kita kepada Allah, makanya sesungguhnya yang akan berdaulat atas hidup kita Bapak Ibu. Ya sesungguhnya Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika hidup kita fokus kepada Allah, Ia akan membawa kita ke dalam sesuatu pemeliharaan yang sungguh luar biasa. Ia akan membawa kita ke dalam sesuatu hal yang sangat baik. Ketika pikiran kita, hidup kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Jadi Allah yang berkuasa atas hari ini dan
esok. Dialah yang akan menyediakan segala sesuatu itu untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan sanggup sebagai manusia untuk bisa memikirkan tentang kita. Karena ini bukan tentang kita, tetapi bagaimana berbicara tentang Kristus yang memegang kendali atas hidup kita. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita lebih bernilai hidupnya daripada burung-burung dan juga bunga-bunga yang ada. Kita lebih bernilai hidupnya. Oleh sebab itu Yesus memberi dirinya untuk kita, bahkan mati sampai ia disalib. Kenapa? Karena hidup kita sangat berharga dan sangat bernilai baginya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka kita yakin akan percaya ya. Kalaupun Tuhan menghiasi dengan begitu indahnya bunga, maka percaya bahwa hidup kita juga Ia akan menghiasi dengan sangat indahnya. Kalau hidup kita berfokus kepada Tuhan. Kalau hidup kita berpadanan dengan Kristus, Ia akan mendandani dengan begitu indahnya, melebihi daripada burung ataupun melebihi daripada bunga-bunga yang ada di padang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kebutuhan terbesar kita dalam hidup kita Tuhan sudah berikan lewat kematiannya, maka kalau kebutuhan itu sudah Tuhan sudah berikan bagi kita lewat kematiannya, pastinya kebutuhan jasmani pun Tuhan akan siapkan bagi kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, Tuhan sudah membayar semuanya, maka dalam hal jasmani pun pasti percaya dan yakin Tuhan akan menyediakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar kekhawatiran yang kita alami saat ini? Seberapa besar ketakutan, seberapa besar kekhawatiran yang kita alami? Apakah kita sedang khawatir tentang anak-anak kita yang mungkin belum mendapatkan jodoh? Apakah kita sedang khawatir tentang anak-anak kita yang masih kecil sekolahnya nanti harus seperti apa? Atau sedang kita bergumul dan sedang mengkhawatirkan masalah rumah tangga kita yang komunikasinya semakin hari kok semakin dingin? Atau hal-hal yang lain Bapak Ibu? Seberapa besar kekhawatiran yang saat ini kita alami? Apakah kekhawatiran kita itu melebihi akan penyertaan Tuhan? Apakah kekhawatiran kita itu yang usaha kita kok semakin hari semakin melemah atau tidak ada penghasilannya? Apakah kekhawatiran itu melebihi kuasa Tuhan? Bapak Ibu, Tuhan itu baik sekali Bapak Ibu ya. Dia hanya ini aja sudah jadi sebetulnya. Asalkan hidup kita ini betul-betul sungguh ada di dalam Tuhan. Saya yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu saat ini kekhawatiran apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin kekhawatiran kita berbeda-beda. Kerjaan, rumah tangga, keluarga, dan lain-lain. Saya nggak tahu. Tetapi hari ini Tuhan boleh menolong kita diingatkan akan firman Tuhan. Bagaimana kita di tengah-tengah kekhawatiran itu boleh kita sepenuhnya boleh bersandar kepada Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah kekhawatiran kita itu kita semakin hari semakin bergantung kepada Allah Sang Sumber hidup kekal itu. Saya dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang pengamen buta di Eropa. Dan kalau di Indonesia kan pengamen itu pakai apa ya, ukulele atau gitar ya. Tetapi kalau di Eropa berbeda Bapak Ibu ya, pengamen memakai di sana pakai biola seperti nada mungkin. Dia memakai biola ya. Setiap pagi sampai malam dia pergi untuk mengamen dengan biolanya Bapak Ibu. Dan ketika ia memainkan biolanya di tengah-tengah siang hari Bapak Ibu, ia memegang tempat uangnya. Kalengnya yang memegang kok tidak ada uangnya, padahal sudah setengah hari mengamen gitu ya. Ia tetap bersabar dan mencoba untuk mengamen Bapak Ibu dengan memainkan biolanya yang sangat indah suaranya. Tetapi ia tak kunjung dapat juga penghasilan oleh karena ia mengamen. Tidak lama kemudian Bapak Ibu datanglah seorang pria muda dan berkata kepada pengamen buta ini, "Bolehkah saya meminjam biolamu?" Pengamen ini berkata dalam hati, Bapak Ibu ya, ini kan hartaku satu-satunya. Kalau aku kasih ini, aku kan buta. Nanti kalau dia bawa lari bagaimana? Aku gak bisa mendapatkan uang lagi untuk makan sehari-hari.
Udah buta, nanti kalau diambil bagaimana? Lalu ia berkata, tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Lalu si pria muda ini berusaha meyakinkan pengamen tersebut, Bapak Ibu, dengan seyakin-yakinnya. Hingga pada akhirnya pengamen tersebut memberikan biola itu kepada pria muda. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh pria muda ini? Pria muda ini, Bapak Ibu, setelah ia mendapatkan biola itu, ia memainkan dengan sangat indah biola itu. Ia memainkan dengan sangat harmoni, dengan sangat lembut. Sehingga pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar yang tadi tidak menghiraukan pengamen itu datang berbondong-bondong banyak untuk bisa menyaksikan pria muda ini, untuk bisa memainkan biolanya, Bapak Ibu. Mereka memberikan tepuk tangan yang meriah, yang sangat hebat untuk pria ini. Lalu si pengamen ini, Bapak Ibu, terheran-heran. Dan ketika terheran-heran, ia memegang dan melihat kaleng yang tadi yang kosong. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kaleng tadi itu penuh. Kaleng yang tadi itu penuh, Bapak Ibu. Lalu ia berkata, kamu ini siapa? Namamu siapa? Dan kamu dari mana? Lalu pria muda itu menjawab, nama saya adalah Paganini. Paganini tahu? Paganini itu adalah seorang pemain biola yang sangat hebat di Eropa, Bapak Ibu ya. Paganini adalah seorang yang sangat hebat untuk bisa memainkan musik. Sering dikasih Tuhan, melalui ilustrasi ini mengingatkan kita sebetulnya betapa kita seharusnya menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-tengah. Bagaimana seharusnya hidup kita itu kita mempercayai kepada Tuhan, tidak dengan kekhawatiran kita. Mungkin kita nggak bisa melihat seperti orang buta itu. Mungkin kita meragukan, jangan-jangan nanti orang itu akan mengambil harta saya yang satu-satunya. Tetapi sebetulnya Tuhan bekerja. Kaleng yang kosong Tuhan penuhkan. Bapak Ibu, sebetulnya bagaimana kita harus mempercayai Tuhan. Boleh bersandar kepada Tuhan. Boleh menyerahkan seutuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana sebetulnya dan seharusnya kita mempercayai hidup kita itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah terbesar apa sih yang hari ini sedang kita khawatirkan? Bukankah sampai hari ini Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita? Sampai hari ini kita masih bisa hidup. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Apakah kita kurang cukup untuk bisa menikmati berkat Tuhan? Apakah karena terlalu banyak akhirnya kita terlalu khawatir kalau akan sekejap hilang yang sudah saya kumpulkan berpuluh-puluh tahun? Saya dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Janganlah kamu khawatir, harta mamon Tuhan yang akan menyediakan. Asal hidup kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan. Saya dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Mari bersama renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa sih yang hari ini membuat hidup saya ini terlalu khawatir? Kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, seberapa banyak berkat yang sudah kita miliki? Seberapa banyak berkat yang sudah kita nikmati? Apakah itu membuat kita terlalu khawatir dan masih meragukan kuasa Tuhan? Padahal kita boleh melihat dan memandang kepada Allah itu. Memandang kepada sang sumber berkat itu. Ketika hidup kita fokus, hati kita fokus hanya kepada Tuhan kita, bukan kepada yang lain, maka semuanya itu Tuhan akan cukupkan bagi kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat menegur setiap kami. Bahkan mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang mungkin seringkali tidak menyadari apa yang kami lakukan. Seringkali kami ya Tuhan mungkin tidak menyerahkan ataupun bisa bersandar kepada Engkau. Oleh karena kami terlalu banyak yang kami khawatirkan. Oleh karena kami menaruh hati kami, pikiran kami, fokus kami di dalam hal-hal apa yang kami kerjakan. Sampai kami lupa kepada Engkau ya Bapa. Tolong kami Bapa. Kami sungguh tidak mampu oleh karena kami manusia yang berdosa. Tuntunlah kami, bagaimana kami boleh menikmati semua yang Tuhan sudah cukupkan bagi kami, untuk kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami boleh mengerjakan segala sesuatu itu oleh karena Tuhan mengizinkan bagi kami ya Bapa. Bahkan mungkin bagi kami yang tidak, Tuhan kasih lebih. Biarkan kami juga Tuhan boleh tetap setia dan bersandar kepada Engkau bahwa ada Allah yang selalu menyediakan itu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.